Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gimnastiar. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. NIM saya 12 2010 05. Saya mahasiswa dari tingkat 1 ingin mempresentasikan tugas agama tentang materi hubungan agama dengan nilai moral dan etika keperawatan. Yang pertama itu ada pengertian etika. Etika adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. St. John dari Damaskus abad ke-7 Masehi menempatkan etika dalam studi filsafat praktis. Etika terbagi menjadi 3 bagian utama. Metaetika atau biasa disebut konsep etika, etika normatif atau biasa disebut studi penentu nilai etika, dan diterapkan etika, studi tentang penggunaan nilai-nilai etika. Etika dimulai ketika orang merenungkan unsur pendapat etis spontan kami, kebutuhan untuk refleksi bahwa kita akan merasa sebagai karena kita opini etis tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Hal ini diperlukan untuk etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia. Dan etika profesi perawat. Etika profesi perawat, kode etik adalah pernyataan standar profesi yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Aturan yang berlaku untuk seseorang perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas atau fungsi perawat adalah Kode Etik Perawat Nasional Indonesia, di mana seorang perawat selalu berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian pelanggaran etik dapat dihindarkan. Kode etik keperawatan merupakan bagian dari etik kesehatan. Inti dari hal tersebut yaitu menerapkan nilai etika terhadap bidang pemeliharaan atau pelayanan kesehatan masyarakat. Kode etik sejatinya adalah hal yang harus difahami dan menjadi landasan bagi setiap insan profesi, tak terkecuali keperawatan, karena kode etik keperawatan menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada perawat oleh masyarakat, menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagai landasan dalam penerapan praktek etika. Kode etik perawat menetapkan hubungan profesional yang harus dipatuhi, yaitu hubungan perawat dengan pasien atau klien sebagai advokator, perawat dengan tenaga profesional kesehatan lain sebagai teman sejawat, dengan profesi keperawatan sebagai seorang kontributor, dan dengan masyarakat sebagai perwakilan dan asuhan kesehatan. Kode etik perawat memberikan sarana pengaturan diri sebagai profesi. Itu tentang etika profesi keperawatan. Dan hubungan nilai agamanya yaitu penerapan asuhan keperawatan yang diberikan oleh keperawat tidak bisa terlepas dari aspek spiritual yang merupakan bagian integral dari interaksi perawat dengan klien. Perawat bersama petugas khusus bina rohani di rumah sakit berupaya membantu memenuhi kebutuhan spiritual klien sebagai bagian dari kebutuhan menyeluruh klien, antara lain dengan memfasilitasi pemenuh kebutuhan spiritual klien tersebut walaupun perawat dan klien tidak mempunyai keyakinan spiritual atau keagamaan yang sama. Pemenuhan kebutuhan spiritual diperlukan oleh pasien dan keluarga dalam mencari arti dari peristiwa kehidupan yang dihadapi, termasuk penderita karena sakit dan merasa tetap dicintai oleh sesama manusia dan Tuhan. Itu menurut Govir 2007. Dalam pemenuhan kebutuhan spiritual, klien itu dipengaruhi oleh perawat. Penerapan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual klien dapat dilakukan antara lain dengan pengkajian pemahaman klien tentang spiritual, pengkajian tentang kebiasaan berdoa pada klien, memberikan kesempatan dan membantu klien untuk dapat menjalankan kewajiban agamanya, membantu klien melakukan rutinitas peribadahannya, mendengarkan keluh dan
perasaan klien, berdiskusi dengan klien tentang spiritual. Berdasarkan Susanto 2008 dalam penelitian Saputra 2014, penerapan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pada sumber perencanaan bahwa perawat cukup mampu membuat perancangan pada aspek spiritual yang disesuaikan dengan keyakinan dan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing pasien. Sedangkan pada subintervensi dalam pemberian kebutuhan spiritual dilakukan sesuai dengan perencanaan dan secara spontan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.